Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, kami mendapatkan satu dokumen dari pemerintah, dokumen yang dipublis oleh pemerintah. Ya, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, di mana dalam dokumen ini kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 disinggung terkait salah satu tunjangan yang didapatkan guru, yaitu tunjangan pensiun Bapak Ibu ya. Nah, tunjangan pensiunnya akan didapatkan guru dalam hal ini ASN ya, ketika nanti di akhir masa baktinya Bapak Ibu. Dan 2025 ini dalam dokumen ini ada skema yang direncanakan untuk perubahan tunjangan pensiun Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat di buku 4 ini memang judulnya Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi ASN ya. ASN secara umum termasuk tentunya dalam hal ini guru ya, karena kita channelnya guru jadi kami pilih topiknya guru. Reformasi Perlindungan Hari Tua bagi ASN Bapak Ibu. Ini diatur dijelaskan dalam dokumen ini yang ini merupakan program atau rencana anggaran 2025 Bapak Ibu. Nah, seperti apa itu kita akan coba bahas lebih detail karena ini juga relevan terkait dengan pertanyaan dari salah satu subscriber. Disimak sampai tuntas Bapak Ibu. Nah, memang Bapak Ibu kalau kita lihat di media, bukan hanya media lokal tapi media nasional, memang juga ramai membahas terkait ini, ide perombakan skema pensiun PNS. Kemudian dari Bisnis Tempo juga mengangkat, CNN juga mengangkat tentang skema dana pensiunan, bahkan menyebut di sini di Tempo bisa dapat 1 miliar. Nah, ini menarik untuk kita bahas, kita akan bahas Bapak Ibu. Nah, supaya pemahaman kita bisa holistik dan komprehensif, Bapak Ibu, lengkap ya. Alur pembahasan kita kan seperti ini. Yang pertama kita akan pahami apa itu skema Pay as you go. Karena skema ini yang berlaku saat ini untuk tunjangan pensiun. Kemudian kita akan bahas apa itu skema fully funded atau skema tunjangan pensiun yang direncanakan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, apakah memang pemerintah berencana mengubah skema tunjangan pensiunan tersebut di 2025? Dan yang kemudian berikutnya adalah apakah lantas perubahan skema ini langsung berlaku di 2025? Kemudian terakhir, apakah guru saat pensiun bisa dapat 1 miliar? Nah, ini yang perlu kita pahami sesuai dengan alur ini supaya pemahaman kita bisa holistik Bapak Ibu. Yang pertama, kita mulai dari apa itu skema Pay as you go yang berjalan saat ini untuk persiapan pensiunan nanti Bapak Ibu ya. Baik. Nah, sekarang kita perlu mengetahui dulu bagaimana sih sebenarnya skema pensiun saat ini. Jadi saat ini menggunakan skema Pay as you go. Apa itu Pay as you go? Yaitu intinya seperti ini, gaji PNS itu dipotong sekitar 4,75% ditambah dengan dana dari APBN. Jadi ini yang dipotong dari gaji PNS, tapi gaji PNS yang dipotong ini adalah hanya berdasarkan gaji pokoknya saja, gaji pokok dari setiap PNS, tidak termasuk tunjangan-tunjangan yang lain, misalnya tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Ya, dari gaji pokok, sekali lagi ditandai di sini dipotong berdasarkan gaji pokoknya saja. Nah, ini yang menyebabkan selama ini gaji pensiun itu relatif kecil ya, relatif kecil. Nah, itu tadi pembahasan tema tentang skema yang berlaku saat ini. Berikutnya kita pahami apa itu skema fully funded yang akan direncanakan oleh pemerintah. Nah, ke depan pemerintah rencananya adalah menerapkan skema fully funded. Seperti apa skema fully funded itu? Jadi, gaji PNS itu dipotong berdasarkan pendapatan total. Sudah termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan-tunjangan lainnya, bukan hanya berdasarkan gaji pokok saja. Dan adapun persentasenya itu tergantung dari PNS yang bersangkutan. Misalnya dia sepakat dipotong 10% dari gajinya, itu bisa saja. Jadi semakin tinggi potongannya, maka semakin tinggi tabungan dari PNS tersebut yang akan diterima nanti di akhir masa baktinya, seperti itu. Misalnya, anggaplah PNS itu sepakat dipotong per bulan 1 juta atau bahkan 2 juta, tergantung tentunya jabatan dan pendapatannya. Karena semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi tentu pendapatan yang diperoleh oleh PNS tersebut. Nah, ini skema ini bisa membuat PNS mendapat pensiun yang lebih besar. Karena tidak hanya mentok di 4,75% tadi, tapi bisa lebih daripada itu, tergantung kesepakatan PNS itu tersendiri. Dan bukan hanya itu, kita lanjut lagi. Kita simulasi ya, supaya lebih mudah memahami dengan skema fully funded. Ya, misalnya
Total pendapatan seorang PNS atau P3K ini sebagai contoh saja, itu kisaran 7 juta rupiah. Sudah termasuk, ini bukan hanya gaji pokok, tapi sudah termasuk tunjangan kinerja dan lain sebagainya. Nah, PNS tersebut sepakat dipotong 1 juta per bulan. Nah, 1 juta per bulan. Ini sebenarnya bukan dipotong, tapi ditabung di PT Taspen setiap bulannya 1 juta rupiah. Nah, dana tersebut akan dikelola oleh Taspen, sehingga nantinya PNS itu di akhir masa baktinya menerima tabungan selama dipotong per bulan itu plus bunga dari dana tersebut, karena dana tersebut akan dikelola oleh PT Taspen dengan berbagai cara, sehingga PNS tersebut bukan hanya mendapatkan tabungannya tapi juga plus bunga dari hasil pengelolaan dana tabungan tersebut. Nah, dari sinilah yang memungkinkan PNS bisa menerima 1 miliar rupiah. Tapi ini menurut penjelasan dari Bapak Cahyokumolo selaku Menteri Pan-RB, ini 1 miliar ini adalah angka tertinggi ya. Jadi bukan berarti semua dapat 1 M, tidak. Tergantung nanti sejauh mana atau sebesar apa potongan setiap bulannya dari PNS. Tentu semakin tinggi potongannya, maka semakin besar juga nanti akumulasi tabungannya, dan semakin besar juga bunga nanti yang akan didapatkan, seperti itu. Yang pasti, menurut penjelasan dari berbagai sumber ya, skema fully funded ini memungkinkan PNS mendapatkan gaji pensiun yang lebih tinggi daripada skema yang ada saat ini, yaitu skema Pay As You Go. Karena sekali lagi, skema saat ini ya, yang saat ini dipakai itu mentok di 4,75% dipotong. Sementara kalau di fully funded ini tidak ada batasan, tergantung PNS-nya mau dipotong berapa. Nah, demikian tadi skema fully funded. Perlu dipahami, skema ini sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir muncul di wacana pemerintah ya, tapi beberapa tahun ini belum terrealisasi sepenuhnya. Mungkin kajiannya masih mendalam. Kemudian yang ketiga, apakah memang pemerintah berencana merubah skema tunjangan pensiunan tersebut di 2025? Nah, Bapak Ibu, memang kalau kita buka di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang disusun oleh pemerintah, ya, ini terkait anggaran kebijakan 2025, memang di dalam salah satu dokumennya menyebutkan bahwa pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai PASN ke depan akan terbagi 2 kelompok besar, yaitu perubahan skema. Nah, memang ada disebut Bapak Ibu, perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Jadi memang perubahan skema ini diprogramkan, direncanakan dalam kerangka ekonomi makro tahun 2025 ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah lantas dengan adanya perencanaan dari pemerintah melalui yang tertuang dalam dokumen ekonomi makro tadi, maka perubahan skema langsung terjadi di 2025 atau berlaku di 2025? Jawabannya tentu adalah berlaku jika sudah ada payung hukumnya Bapak Ibu. Karena dokumen tadi itu adalah dokumen semacam perencanaan ke depan. Adapun yang menentukan berlaku fully funded atau tidak itu adalah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui sebuah, apakah itu peraturan pemerintah, perpres, atau peraturan-peraturan lainnya. Dan hingga saat ini belum ada. Nah, kita nanti lihat di 2005 karena memang ini kan perencanaan 2025. Berikutnya, apakah guru saat pensiun bisa dapat 1 miliar? Jawabannya mungkin seperti ini. Di skema fully funded, semakin besar potongannya, maka semakin besar tunjangan pensiun yang diterima. Jadi tergantung nih seberapa besar potongan nanti Bapak Ibu yang inginkan untuk gaji bulanannya, seperti itu. Semakin besar, maka semakin besar pula nanti yang diterima saat pensiun, karena itu akan dikelola oleh Taspen seperti yang sudah kita bahas tadi, seperti itu. Dan untuk sampai di angka 1 miliar tentu butuh iuran yang besar dari ASN itu sendiri tentunya. Ya, mungkin ini perkiraan kami ini untuk yang ASN pejabat-pejabat pemerintahan itu bisa saja Bapak Ibu. Karena kan angka 1 miliar ini bukan merata semuanya, ini adalah nilai tertinggi. Ya, seperti disampaikan pemerintah beberapa yang lalu, bisa jadi ada ASN dapat 1 miliar, tapi tentu ASN ini ASN mungkin yang pejabat pemerintah tinggi seperti itu, sehingga
pendapatan bulanannya tinggi sehingga memungkinkan untuk potongan bulanan juga tinggi. Dan memang belum ada detail rincian kalau dapat 1 miliar potongannya harus berapa per bulan, itu belum ada Bapak Ibu. Jadi intinya kita tunggu 2025 seperti apa regulasinya nanti Bapak Ibu. Kami akan update informasinya ya. Lagi-lagi kita harus berdasar pada regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah untuk berlakunya fully funded ini atau tidak. Demikian pembahasan ringkas kita hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan diskusi di kolom komentar, kita diskusi. Ini menjadi bahan pemantik Bapak Ibu video ini untuk kita sharing di kolom komentar. Silahkan dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.